Perkenalkan dulu Bang, siapa namanya Bang? My name is MR Bang Jali. Kok Bang Jali? Biasa dipanggil Bang Jali ya Bang? Bukan. Kakek cangkul. Ada kakek cangkul sih. Ada ayah nih Bang. Udah itu. Awal mula ketemu aku kayak mana Bang? Awal mula ketemu dirimu itu bagaikan makhluk yang transparan. Hai, kok bisa? Iya. Tidak nampak, tapi selalu berada di hatiku. Gembal. Nah itu, apa yang Anda pikirkan tentang diriku setelah bertemu pertama kali? Apakah gemuk? Apakah banyak jerawat? Apakah ijat? Kalau pertama bertemu itu Memang kalau gemuk. banyak jerawat, iya. Kalau gemuk sih belum terlalu gemuk, masih gemoy. Sekarang Kalau sekarang bukan gemoy. gemoynya itu udah level 10. Terus apa yang Anda rasakan ketika bertemu denganku pertama kali? Ya, merasakan sesuatu yang menyenangkan. Kok bisa menyenangkan Bang? Alasannya? Alasannya ya disitulah aku dapat tantangan. Kok bisa dapat tantangan? Tantangannya itu adalah di semua wanita hanya dirimu yang aku temui langsung ke rumah. Memang yang lainnya, wanita lainnya? Pacarannya paling ketemu di pinggir jalan Kok bisa? atau di warung kopi. Ketemunya di luar, bukan dalam rumah. Ya, di luar rumah. Berarti cuman aku aja yang ngajak ketemuan langsung di rumah gitu ya? Di luar rumah juga. Ya maksudnya kan langsung ke rumah. Iya, ke rumah ya. Maksudnya yang lainnya tuh pada nanti ketemuan di luar gitu. Di luar lah sambil ngopi santai. Kalau menurut Abang itu gimana? Maksudnya dengan ajak ketemuan di luar sama ketemuan di dalam rumah itu maksudnya kayak mana? Menurut Abang, bagus yang mana? Lebih bagus ketemu di tanah suci. Tanah suci. Ya, bagusnya ketemu di rumah, bisa silaturahmi sama orang rumah. Kalau ketemu di luar itu kan kurang bagus juga. Apalagi ketemu cewek sama cowok. Tapi kalau ketemu di warung kopi sih bagus, kalian santai minum kopi, menikmati pemandangan. Itu bagus, kalian berbicara tentang bisnis apa? barang antik. Barang antik. Terus setelah berkenalan dengan aku, apa yang menjadi prioritas pertamanya? Maksudnya gimana? Maksudnya udah ketemu aku tuh ada untuk apa ya, kayak ide apa gitu. Udah kalau ketemu aku Ide? Ya kayak mau ngajak nikah kah atau pacaran dulu kah atau gimana? Kalau soal nikah tuh sebenarnya belum. Itu karena suatu kebetulan. Tapi cinta ndak Bang? Kalau soal cinta sih ya namanya udah jodohnya pasti cinta. Tapi ndak dengan terpaksa kan Bang? Nggak terpaksa. Kalau terpaksa ngapain harus menikah? Kita membangun sebuah keluarga itu tanpa harus memaksa diri. Kalau kita memaksa diri tanpa rasa sayang atau cinta, itu keluarga tak akan bisa bahagia. Kita harus menjalani hidup, membuat keluarga itu harus mempunyai rasa kasih sayang dan cinta dengan tulus hati. Kalau waktu awal-awal mau nikah tuh gimana Bang perasaannya Bang? Ya, perasaannya bahagia. Bahagia. Apa yang Anda pikirkan ketika
Oh iya, mau nikah dengan aku. Apa yang Anda pikirkan ketika mau nikah dengan aku? Ya bahagia. Itu kan rasanya, maksudnya tuh Ya bisa hidup bersama, mempunyai membuat kehidupan baru, dan bisa nantinya kita mempunyai anak nanti menikah lagi, punya cucu. Itu udah suatu jadi keluarga, itu yang membuat kita, yang pikiran kita seperti itu. dulu waktu pas mau ngenalin aku ke orang tua gimana Bang? Perasaannya Bang? Awalnya Deg-degan apa gimana Bang? ya sedikit bingung Kok bisa antara bingung? mengenalkan atau tidak. Lah, kok bisa begitu? Iya, nanti kalau udah aku kenalkan ujung-ujung gak jodoh kan percuma. Orang tua kecewa, kita pun kecewa. Itu ya. Nah itu kalau udah dikenalin kayak mana lah? Udah kenalin ya pasrah saja, antara jodoh apa enggaknya hanya Allah yang tahu. Buktinya jodoh ya alhamdulillah. Kalau enggak jodoh ya cari lagi. Ya. Kan di luar sana tuh cewek mana yang mau sama? Itu kalau baru kan awak udah nikah nih, pas lagi mau nikah nih, ijab kabul, apa yang Anda rasakan pas mau ijab kabul? Apa Ya grogi karena dilihat orang banyak, grogi karena mau membuat kehidupan baru, berpisah sama orang tua. Bahagianya bisa mendapatkan seseorang yang dicintai. Cinta sekali ke Bang. Sedihnya berpisah sama orang tua, berpisah rumah maksudnya. Ya nama kehidupannya seperti itu, ada perpisahan dan ada pertemuan. Kenapa waktu pas selesai akad nikah nggak nangis Bang? Lelaki itu enggak gampang nangis, tapi hati air mata lelaki itu bisa saja menangis. Lalu Bang. Air mata lelaki itu bagaikan padang pasir tanpa apa air. Yang Abang pikirkan ketika pas ijab kabul aku menangis? Ya memikirkan tangisanmu itu bahagiamu. Nah, mungkin kalau nikah sama aku nangis sedih, ngapain mau nikah sama aku? Aku nikah sama yang lain yang bisa ketawa-tawa. Tapi enggak tahu lah hati seseorang gimana, nangis sedih apa nangis bahagia, kurang tahu. Bahagialah. Itu apa yang impian apa yang Anda mau, yang Abang mau ketika setelah menikah denganku? Tujuan utamaku hanyalah membahagiakan dirimu, mempunyai usaha sendiri, rumah sendiri, tanpa ada bantuan dari orang lain. Maksudnya kita tidak perlu minta tolong orang lain, kita usaha sendiri, mandiri, dan bisa sukses. Amin. Hanya minta doa dari orang tua. Kalau orang tua mau bantu, modalinnya tidak apa-apa, kita tidak minta. Ya. Kalau orang tua memberi, kita harus menerima. Kalau tidak terima ya nanti nggak mau. Terus kalau menurut Abang, waktu pas pacaran sama dah nikah, sifatku kayak mana? Pas pacaran lemah mulai, kentutnya dalam perut. Kan gendut aku kan. Kalau udah nikah, makannya 2 piring. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kentutnya langsung ke muka. Tidur pantat-pantatan. Kok bisa tidur pantat-pantatan Bang? Iyalah. Masa kentut depan muka? Enggak lah. Ibaratkan orang lagi makan kentut kan, udah gitu baru amit gimana? Kalau dulu Kalau dulu kayak mana waktu pacaran? Kalau dulu kentut dalam perut. Makan sepiring udah habis. Oh iya kah? Kan masih malam-malam. Ketawa aja masih senyum-senyum.
gitu ke bang. Udah itu. Sekarang ketawa aja kayak semua. Aduh, udah itu. Begitulah hidup. Awal mula pasti menutupi sifat aslinya. Nyesal enggak bang? Udah Kalau tahu soal aku nyesal kayak sih gitu. enggak, karena dari Kaget awal enggak? karena dari awal udah paham. Enggak selamanya orang tuh bisa lemah gemulai. Karena nampak dari wajah seseorang tuh sifatnya gimana. Nyesal enggak? Maksudnya kaget enggak begitu udah tahu kayak gitu waktu baru-baru tuh? Kaget sih enggak, karena bukan penampakan. Coba wah itu kaget kok. Dah bang, unek-uneknya apa bang? Udah apa lagi? Yang tadi tuh, yang pertama tuh kan, tadi kan di cut dulu. Unek-unek soal apa? Semuanya tentang aku. Yang tadi diulangi itu. Unek-uneknya untuk dirimu. Sifat yang jelek dibuang. Yang sifat egomu diturunkan. Jangan dibuang, diturunkan ya. Kalau dibuang sih susah juga. Susah kalau ego tuh dibuang. Sudah itu. Amarahmu dikurangin. Emang aku suka marah kah bang? Cerewetnya dikurangin. Emang aku cerewet? Cerewet dalam hal apa? Ya cerewet yang semua bisa cerewet. Apa yang dari aku nih abang gak suka? Aku suka semua. Ya maksudnya kadang suka nyuruh apa kadang tuh suka enggak? Enggak suka. Karena aku bukan pembantu. Kan aku bukan bilang pembantu, cuman tolonglah bantu aku sebentar. Paling gak suka tuh ketika mandi. Apa? Aku mandi tak pernah minta tolong, ini mandi 10 kali minta tolong. Entah apa aja ketinggalan. Udah itu, di situ rasa kayak mana perasaannya waktu aku nyuruh-nyuruh? Ya sabar aja lah, karena laki-laki itu kan tempatnya orang sabar. Walaupun hatinya jengkel. Asik dah, ini yang terakhir bang. Gimana perasaannya ketika sudah lama menikah denganku tapi belum dikasih sama Allah momongan? Kalau soal momongan dikasih atau belum, itu gak bisa ngomong apa-apa. Itu semua sudah diatur. Momongan, rezeki, takdir itu udah semua diatur. Nah sekarang kata-kata untuk aku apa? Kayak ibaratnya kayak takut kehilangan kah apa? Nanti bunda jangan gini-gini kah apa gitu? Yang bisa yang sampai membuat ayah takut kehilangan atau gimana gitu? Jangan menyerah menjalani hidup yang pahit, karena hidup itu tak selamanya manis. Jangan mudah terpengaruh omongan orang lain. Percaya diri sendiri. Jangan percaya kata-katanya. Ada orang lain katanya tuh jangan percaya. Kecuali terdengar dari telinga sendiri ya. Kecuali orang tuh ngomong jelek-jelekin, dengar sendiri, baru kita percaya. Kalau dari kata-katanya tuh banyak sambungannya. Yang A ngomong gini, nanti yang B ngomong nyambung gini, tambahannya banyak. Nanti malah jadi kelahi sama ini. Nanti ini ngomong nggak ada ngomong gini, ini gini. Ayah, pertanyaannya tuh kayak gini loh tadi. Maksudnya pesan untuk bunda. Itulah tadi pesannya, jangan mudah terpengaruh. Tentang kita dua pernikahan maksudnya. Kayak bunda. Iya. Makanya cematin orang ngomong. Jangan terpengaruh ngomongan orang lain. Orang lain ngomong kita nih hidupnya gini-gini, hidupnya kayak orang kaya. Biarin gitu ya. Kayak orang kaya tapi susah.
kayak orang apa namanya benar tapi banyak salahnya. Jangan kan dengar omongan orang lain. Yang penting kita dua bahagia kita. Iya. Mau orang lain udah lama nikah belum punya anak, nah, itu urusan kita. Memang dia siapa? Kalau kita punya anak dia mau kasih makan kan enggak. Kalau kita belum punya anak emang dia mau kasih anak enggak juga. Iya. Memang dia siapa? Yang di atasnya diam aja, enggak banyak omong. Kalau dia banyak omong, kalau orang bilang itu kapan punya anak apa ini ya, bunda tanya kak kapan mati. Nah itu aja. Kalau bilang enggak tahu, nah itulah. Semua orang pun enggak tahu kapan bisa punya anak, kapan rezekinya lancar. Semua enggak tahu, semua udah diatur. Jadi jangan pernah ngomongin orang, merendahkan orang. Cukup tahu aja. Udah, itu aja. Terima kasih banyak ya. Dadah. Dari sudut pandang ayah, bunda ini orangnya kayak mana? Jujur tapi ya, awas kalau tak jujur kau. Pangkung. Orangnya itu terlalu suka mengurusi hidup orang lain. Masa iya? Tapi sekali orang lain mengurusi hidupmu, tidak terima. Ngapa kayak gitu? Orang serius lah. Memang serius mana? Orang ngomong nah. Iya. Mau gimana ya pak? Yang tadi lanjutin apa? Menurut saya sendiri bah. Tadi bilangnya apa tadi tuh? Yang pertama. Menurut orang aku sendiri, aku ngomong nggak percaya. Iya. Gitu lah ngomongnya. Tadi katanya ada cerewetnya gitu bang. Iya lah cerewet, suka apa namanya nganu orang, istilah tuh ngomongkan orang, sekali diomong balik itu nggak terima. Nah gitu. Iya apa lagi? Unek-uneknya bang untuk aku bang. Apa yang unek-unek yang tersimpan dalam hatimu yang tidak bisa disampaikan sampai sekarang? Sekarang harus dikeluarin. Unek-unek tentang istrimu. Jangan menyerah. Sama benar itu motivasi bukan unek-unek. Itu motivasi ya. Unek-uneknya. Unek-uneknya apa bang? Unek-unek dalam hal apa? Semuanya. Semuanya untuk para. Untuk aku semua, untuk aku. Nah itu para semuanya. Enggak lah. Unek-unek ayah ada unek-unek sama aku enggak gitu bang maksudnya. Masih saran gitu ya. Unek-unek emang saran kah? Iyalah. Oh. Itu mudah kan? Dikritik dulu baru saran. Kalau dikritik inti geli. Itu geliti sayang. Unek-unek aku. Yang jelek sama bagusnya lah. Gini. Banyak amat ngomong petile-tile, woi. Aku bingung. Si Pak Bunda ini orangnya egois. Orangnya tuh nggak mau ngalah, maunya tuh menang sendiri. Sekali dibilang orang salah tuh nggak mau. Kalau menyalahkan orang itu pandai. Itu. Iyalah. Jadi kalau ada masalah apa-apa tuh ibaratkan orang lain yang harus salah. Bunda tuh tidak merasa bersalah. Ketika Bunda udah muak dengan orang, malah seakan-akan tuh menyalahkan diri sendiri. Ini salahku. Kata siapa? Maksudnya aku yang gitunya. Iya, dengar dulu lah orang ngomong. Iyalah maksudnya aku yang selalu menyalahkan diriku sendiri. Katanya sih undang-undang orang ngomong jangan jawab dulu lah. Oh iya maaf ya. Ya lanjut lagi bang. Lupa mau apa tadi. Maka dari itu rendahkanlah egomu. Jangan terlalu menyalahkan orang lain.
ibaratnya tuh apa, harus bisa introspeksi diri. Jangan terlalu tinggi. Kalau bisa ini apa, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu agar semua perjalanan hidup itu menjadi lebih baik tanpa ada masalah. Biar orang tuh salah, kita mengalah supaya jalan tuh lurus. Kalau kita mikir orang tuh salah gini, bodoh amat lah. Jadi ya gitu, susah, jadi beban pikiran. Maka dari itu apalagi bingung aku. Abang, gimana bang tentang diriku bang? Unek-uneknya bang? Tentang gimana lagi, salah lagi? Ya, yang sifatku tentang terhadap dirimu. Yang jelas pertanyaannya lah. Ya pertanyaannya tuh unek-unek ayah aku ke ayah gitu bang, maksudnya aku dengan sikap aku dengan ayah gitu. Aku sih fair-fair aja. Yang dari bangun pagi sampai tengah malam sampai bangun pagi lagi. Aku kerja. Ya ibaratnya kan orangnya kayak mana kalau bangun pagi, melek bunda. Matanya. Ya. Halo bang. Kayak mana bang? Menurut abang unek-uneknya. Unek-unek abang untuk aku dari pagi sampai malam. Yang ayah rasakan lah. Kalau dibangunin pagi kayak mana sampai ini gimana gitu. Nggak bisa jadi wartawan. Cepatlah, orang udah nanya nih. Ya, bangun pagi. Kalau dibangunin aku pagi-pagi itu kan ayah melek, tapi kadang mukanya sinis gitu. Iya, enggak sinis lah. Iya, kadang. Orang udah bangun pagi kerja, gimana? Bingung jawabnya malam mana? Bangun pagi, bangun lagi. Iya, maksudnya harusnya tuh bundanya kayak gini, bangunin aku nih kayak gini gitu.